Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang luas permukaan prisma, materi kelas 8 semester 2. Sebelum kita masuk ke rumus luas permukaan prisma, perhatikan ilustrasi berikut. Sebagai contoh, misal terdapat prisma segitiga. Ketika kita ingin mencari luas permukaan prisma, artinya kita mencari luas seluruh bidang-bidang atau sisi dari prisma tersebut. Itu yang disebut dengan luas permukaan. Jadi kita hitung semua luas dari sisi-sisi prisma. Dari prisma segitiga ini dapat kita lihat bahwa ketika dibuka atau ketika dibuat jaring-jaringnya akan nampak seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Artinya, untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga yang ada di gambar, berarti kita harus menjumlahkan semua luas dari sisi-sisi prisma ini. Berarti kita jumlahkan luas yang pertama, yaitu alas, luas yang kedua, yaitu tutupnya, dan juga yang berbentuk persegi panjang atau selimut prisma. Di sini ada 3 sisi, yaitu yang luas yang ketiga, luas keempat, dan luas yang kelima. Berdasarkan penjabaran ini, kita peroleh bahwa luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alas diperoleh dari luas yang pertama dan luas yang kedua. Ingat, pada prisma, alas dan tutup luasnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, sehingga diperoleh 2 kali luas alas. Kemudian, luas ketiga, 4, dan kelima ini secara keseluruhan membentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah jumlahan dari 4, 5, dan 3, yaitu keliling dari alasnya tadi. Ingat, keliling segitiga itu sisi-sisinya dijumlah ya. Kemudian lebar dari persegi panjangnya ini adalah tinggi dari prisma. Sehingga untuk selimutnya diperoleh bahwa luasnya adalah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma. Rumus ini berlaku tidak hanya untuk prisma segitiga, tetapi juga untuk semua jenis prisma. Penting untuk diperhatikan bahwa karena rumusnya itu ada 2 kali luas alas ditambah keliling alas, maka kalian harus mengingat kembali rumus-rumus untuk menghitung keliling maupun luas bangun datar. Karena berbeda bentuk alasnya, rumusnya akan berbeda. Kalau alasnya segitiga, maka kita menghitung luas segitiga dan juga keliling segitiga. Kalau alasnya jajar genjang, maka kita menghitung luas jajar genjang serta keliling jajar genjang. Luas permukaan prisma sangat bergantung dengan alasnya, bentuk alasnya. Jadi kalian harus kembali mengingat rumus-rumus menghitung keliling maupun luas bangun datar. Untuk lebih jelasnya langsung kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi panjang berukuran panjang 12 cm dan lebar 7 cm, serta tinggi prisma 9 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah, ingat tadi yang disampaikan bahwa sangat bergantung dengan bentuk alasnya, atau poin pentingnya ada pada bentuk alasnya. Di sini bentuk alasnya persegi panjang. Berarti pertama kita perhatikan alasnya dulu. Alasnya persegi panjang, ukuran panjangnya 12 cm, lebarnya 7 cm. Untuk luas permukaan kita butuh mencari luas alas dan juga keliling alas, di mana alasnya adalah persegi panjang. Ingat, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti 12 dikali 7. Kemudian untuk menghitung keliling alas persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 kali 12 ditambah 7. Untuk luas alasnya 12 kali 7 kita peroleh 84. Untuk keliling alasnya kita peroleh 2 kali 19 yaitu 32.
Ketika sudah menemukan luas alas dan keliling alasnya, tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Berarti 2 kali luas alasnya 84 ditambah keliling alasnya 38 dikali tinggi prismanya adalah 9 cm. 2 kali 84 168 ditambah 38 dikali 9 adalah 342. Sehingga hasil akhirnya diperoleh 510 untuk luas satuannya adalah persegi. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah prisma segitiga memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Ingat, pertama perhatikan dulu alasnya. Alasnya adalah segitiga siku-siku. Berarti kita punya segitiga siku-siku. Panjang sisinya 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Ingat, saat mempelajari tentang teorema Pythagoras, bahwa sisi yang terpanjang ini adalah sisi miring. Artinya alas dan tingginya adalah yang 12 dan 16. Sudah diketahui alas dan tinggi, untuk mencari luas permukaan prisma sama seperti tadi, kita cari luas alasnya dan juga keliling alasnya. Alasnya segitiga siku-siku, ingat luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 16 kali 12 diperoleh 96 cm persegi. Kemudian keliling alas dari suatu segitiga itu tinggal sisi 1 ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga. Sisi pertamanya 12, sisi keduanya 16, sisi ketiganya adalah 20. Sehingga diperoleh keliling alasnya adalah 48 cm. Sudah menemukan luas alas dan keliling alas, maka langsung kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali luas alas berarti 2 kali 96 ditambah keliling alas 48 dikali tinggi prismanya, yaitu 15. Sehingga diperoleh 2 kali 96 adalah 192 ditambah 48 dikali 15 adalah 720. Sehingga luas permukaan prisma segitiganya adalah 912 cm persegi. Contoh soal yang ketiga. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 25 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, luas permukaan prisma adalah, kembali lagi untuk mencari luas permukaan prisma selalu perhatikan alas terlebih dahulu. Alasnya adalah segitiga siku-siku, berarti kita punya segitiga siku-siku, sisi miringnya 25, salah satu sisi siku-sikunya adalah 20. Boleh diletakkan sebagai alas atau tinggi, yang penting salah satunya adalah 20. Nah, berarti kita kan perlu mencari tingginya. Ingat, mencari tinggi karena ini segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena diketahui sisi miring, kita ingat lagi, berarti tinggi segitiganya adalah akar 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, yaitu akar 625 kurangi 400. Diperoleh akar 225, yaitu 15. Sudah ketemu tingginya 15, sama seperti tadi, harus dicari luas alas dan juga keliling alasnya. Luas alasnya, luas segitiga, sama seperti tadi, setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 20 kali 15, sehingga
diperoleh 150 cm persegi. Keliling alas segitiga, sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga, diperoleh 15 tambah 20 tambah 25. Sehingga hasilnya adalah 60. Sudah menemukan luas alas dan keliling alas, maka selanjutnya tinggal disubstitusi ke rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali luas alas berarti 2 kali 150 ditambah keliling alasnya 60 dikali tinggi prismanya, yaitu 24. 2 kali 150 adalah 300 cm, kemudian 60 dikali 24 adalah 1440 cm, sehingga diperoleh luas permukaan prismanya adalah 1740 cm persegi. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Diketahui panjang AB 6 cm, berarti di sini kita punya 6 cm. Kemudian BC dan AD-nya sama, yaitu 5 cm. Kemudian CD-nya 14 cm dan AE adalah 15 cm. Luas permukaan prisma adalah masih sama, selalu dimulai dengan alas ya. Alasnya adalah trapesium sama kaki. Berarti kita punya trapesium sama kaki di mana sisi-sisinya seperti yang sudah disebutkan di soal 6 cm, 14 cm dan sisi miringnya 5 cm. Nah, untuk mencari luas alas, alasnya trapesium, ingat rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita belum punya tingginya nih, harus kita cari dulu. 6 cm, berarti segini adalah 6 cm. Dan harusnya seluruhnya 14 cm, berarti kan masih kurang 8 cm. Tapi 8 cm kan di dua bagian, kanan dan kiri. Berarti masing-masing 4, ini juga 4 cm. Dengan menggunakan Pythagoras, masih ingat triple Pythagoras bahwa kalau sisi miringnya 5, salah satu sisi siku-sikunya adalah 4, maka sisi yang lain adalah 3. Ingat triple Pythagoras. Kalau sudah ada tinggi trapesiumnya atau tinggi alasnya, baru bisa kita hitung luas alasnya, yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, berarti 6 ditambah 14 dikali tingginya 3 dibagi 2. 6 tambah 14 yaitu 20 dikali 3 berarti 60 dibagi 2. Diperoleh luas alasnya adalah 30 cm persegi. Kemudian selanjutnya kita cari keliling alas. Keliling alas trapesium tinggal kita jumlahkan semua sisinya. Yang pertama kita punya 6 ditambah 5 ditambah 14 ditambah lagi dengan 5 karena ini juga sisi miring, sehingga diperoleh keliling alasnya adalah 30 cm. Kalau sudah tahu luas alas dan keliling alasnya, tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma. Ingat ya, sudah kita ulangi dari tadi berkali-kali, harusnya sudah hafal rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali luas alas berarti 2 kali 30 ditambah keliling alasnya 30 dikali tinggi prismanya, berarti ini ya adalah tinggi prisma AE. 30 kali 15. 2 kali 30 60 ditambah 30 kali 15 450. Sehingga diperoleh luas permukaan prismanya adalah 510 cm persegi. Untuk kesimpulan kita ulangi lagi ya, bahwa untuk mencari luas permukaan prisma yang pertama perhatikan dulu alasnya. Dari alas harus tahu luas alasnya dan keliling alas, baru setelahnya bisa menghitung luas permukaan prisma. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita tadi sudah belajar terkait luas permukaan prisma, bahwa luas permukaan prisma bergantung pada alasnya. Jadi kalian harus ingat kembali rumus-rumus, baik itu keliling maupun luas-luas bangun.
Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.